Salam, selamat pagi saudara onlineku. Pagi hari ini Umay Dayak kembali ya mengajak saudara onlineku memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Baik, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, Umay Dayak akan mengajak kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jumat nomor 17 ayat 1 hingga yang kedua. Tanpa musik ya. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Dinyanyikan malah sorga. Ya Allah, terimalah pujian malaikat bersama malaikat. Baik, mari kita berdoa saudara onlineku sebelum pembacaan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang kami panggil dalam Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami undang Tuhan Yesus hadir memberkati, mengurapi hamba-Mu yang pada saat ini mau membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi, Engkau pakai mulut, lidah, bibir, hati dan pikiran Umay Dayak pada saat ini. Engkau bungkus pagar tembok rumah, tubuh, jiwa dan roh Umay Dayak pada saat ini. Biarlah pembacaan firman-Mu boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap membaca firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Kelanjutan ya, atau bagian yang terakhir dari Mazmur 41 ayat yang kelima ya. Nah, ayat yang kelima kita boleh memegang ya di tempat mana bagian tubuh kita yang kita anggap ada sakit, saudara onlineku. Karena ini permohonan doa kita kepada Tuhan Yesus untuk mengangkat sakit penyakit yang ada di tubuh kita pada saat ini. Baik saudara onlineku yang ada sakit penyakit, sama-sama ya dengan Umay Dayak memegang ya. Tempat itu semoga bilur-bilur darah Kristus mengalir ya, mengangkat sakit penyakit yang ada di tubuh kita, biar kita sehat, panjang umur dan damai sejahtera. Kalau aku kataku Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa.
Kalau aku kataku Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Kalau aku kataku Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Puji Tuhan, haleluya. Enggak sakit penyakit kita yang ada di tubuh kita sudah diangkat dan dibuang oleh Tuhan Yesus Kristus dengan bilur-bilur darahnya yang kudus. Haleluya, amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di kegiatan kehidupannya hari lepas hari. Haleluya, amin. Baik, dari Mazmur 41 ini Mai Dayak mau memaknai ya, belajar ya, memaknai, dirangkumkan ya kesimpulannya doa minta penyembuhan. Ayat 1, 2, 3, dan 4 hingga yang terakhir tadi kita meminta ampun ya dengan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita agar apa yang kita minta ya tentu kesembuhan ya dari Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi mujizatnya pada saat ini. Ini yang Mai Dayak tekankan ya, luar biasa. Ayat yang kedua ya, yang pertama itu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ya, ini yang diminta Tuhan, saudara lainku. Kalau kita meminta kesembuhan juga dari Tuhan. Ya. Dia mau kita melakukan. Ya, memperhatikan itu bukan cuma melihat ya. Tapi kita peduli, kita bantu semampu kita dengan pertolongan Tuhan, walaupun kecil ya di mata manusia, tapi di mata Tuhan itu besar. Karena Tuhan itu adil dan bijaksana, saudara onlineku. Kita tidak usah takut kalau kita memberi bantuan kita sedikit dari orang. Tidak usah ya. Kita mendengar seorang janda ya memberi persembahannya dengan kekurangannya. Itu besar nilainya tuh dari Tuhan. Ketimbang orang kaya yang berkarung-karung ya. Jadi kita tidak usah malu ya. Tidak usah malu dengan manusia. Tapi kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak menilai seperti manusia, saudara onlineku. Kita boleh berdoa, curhat apa aja dengan Tuhan. Ya, semua diterimanya. Oke, kita kembalikan nas tadi ya. Firman Tuhan bagian yang kedua. Tadi itu yang diminta Tuhan. Kalau kita juga mau minta kesembuhan dari sakit penyakit yang kita alami ya. Memperhatikan orang lemah bukan berlaku untuk orang yang kaya raya yang berlebihan. Semua bisa kita lakukan ya. Karena tidak tergantung dengan uang dan harta. Kita boleh ya tidak ada harta yang berlebihan ya dengan perhatian kita. Kan disuruh memperhatikan. Seperti kemarin Mai Dayak ada di konten yang kemarin ya, mau belanja, beli sayur, beli ikan ya dengan uang yang seadanya yang ada di dompet pada saat itu, ketemu dengan seorang kakek. Mai Dayak merasa terenyuh, hujan-hujan kakek itu membawa 2 karung yang berisi barang bekas ya, botol mineral yang kosong. Mai Dayak langsung berhenti walaupun itu uang untuk belanjanya Mai Dayak. Nah, seperti itu saudara lainku, tidak usah kita mengukur dengan penilaian manusia ya. Sekecil apapun ya, Tuhan pasti akan menghitung. Begitu. Jadi itu luar biasa. Setelah kita bisa melakukan ya. Karena Tuhan itu tidak cuma menyuruh kita membaca firman Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah tindakan.
action ya. Perbuatan. Karena perbuatan yang langsung orang merasakan. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan di mana aja boleh, ya. Enggak apa-apa. Tapi harus diaplikasikan, ya. Dilaksanakan. Tidak ada rencana pun seperti Umay Dayak belanja membeli sayur bawa uang 100.000 yang ada di dompet, ya, karena melihat ada orang lemah tadi, ya Umay Dayak kasih. Kan yang di dompet yang ada 100.000 kita kan bisa ngambil lagi gitu. Nah begitu saudara onlineku, kira-kira curhatan ya. Kita sharing aja ya, bukan mengajari ya, bukan mengajari. Ini pengalaman ya dari keluarga Umay Dayak, dari suami Umay Dayak, terus anak-anak sejak kecil Umay Dayak memang ini ya, membiasakan mereka melihat orang tuanya berbagi dengan orang lain. Jadi anak-anakku itu tidak pernah ngiri saudara onlineku. Kalau Umay Dayak atau suami Umay Dayak nanti kasih bantuan untuk orang, nggak pernah mereka tuh ngiri, nggak ada. Karena sejak kecil ya mereka dididik supaya lebih bisa berbagi, apalagi kalau dengan orang yang lebih kurang dari kita, ya. Begitu. Nah setelah itu ya kita lakukan, banyak hal yang dikasih Tuhan untuk kita. Coba saudara dan kita, Mazmur ya 41 ayat yang ketiganya. Ya. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Luar biasa saudara onlineku. Setelah kita melakukan ya, Tuhan akan memberikan perlindungan untuk kita. Ya, tidak membiarkan musuh-musuh kita, orang yang iri dengki dengan kita, mempermainkan kita. Ya, dia melihara nyawa kita dan menghalau musuh-musuh ya, yang mau mempermainkan kita, memfitnah ya. Banyak musuh kita tuh, banyak, kita nggak tahu dari mana-mana, kita nggak tahu ya. Yang bisa kita lakukan berdoa, minta perlindungan Tuhan. Terus yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Tadi kan kita minta disembuhkan. Ya itu tadi, setelah kita bisa melakukannya, bukan cuma membaca firman Tuhan, tapi yang penting melakukannya, ya. Kita akan dipulihkan, diangkat sakit penyakit dari tubuh kita. Kita bisa hidup kembali normal, sehat, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir 3 kali kita membacanya, itu kita minta ampun ya, minta pertolongan Tuhan, minta dibersihkan segala dosa dan kesalahan kita, ya, agar benar-benar kesembuhan akan terjadi, mujizatnya akan terjadi ya di tubuh kita. Kita nggak tahu ya sakit penyakit apa yang ada di tubuh kita pada saat begitu saudara lain. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta bisa melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya, puji Tuhan. Amin.